motivasi. Jadi ada anak pada saat kita menyampaikan materi dengan cara menonton misalkan, tapi ada yang beberapa orang tertarik untuk menyimak video yang kita sampaikan, tapi ada juga anak yang lebih tertarik dengan menggambar. Nah, disitulah peran kita mendampingi siswa. Ya, jadi kita ikuti gaya dan minat belajar anak agar mereka juga dapat mencapai potensi yang maksimal dan hasil yang diharapkan. Oke, next. Nah, ini foto-foto kita yang cantik dan ganteng. Jadi di situ perlulah kita sebagai guru untuk memahami tingkat kemampuan, minat dan kebutuhan siswa yang ada di sekolah. Next. Nah, melalui menyimak, bertanya, jawab, mengidentifikasi dan sebagainya, kita bisa berbagi ilmu. Ya, pada saat mungkin kita stuck di satu materi, kita bisa bertanya jawab dengan teman, dengan rekan seprofesi. Bu, gimana sih Bu caranya ini? Jadi perlu peran kita bekerja sama, melakukan komunikatif dan kolaboratif dengan teman sejawat ya Bapak Ibu. Ya, lanjut. Nah, ini adalah contoh dari diferensiasi konten. Ya, saya mengambil beberapa foto. Jadi anak itu ngambil menggunakan jenis bacaan yang berkaitan. Jadi ini hanya contoh saja. Ya, jadi sebenarnya banyak yang bisa kita ambil. Diferensiasi konten itu bisa melalui tadi majalah atau YouTube atau Google dan sebagainya, bahan bacaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Kemudian kita juga mendampingi siswa untuk memahami biasanya kosakata yang baru yang mereka baru dapat. Nah, di situ peran kita sebagai guru untuk mendampingi mereka agar mereka mengetahui istilah-istilah baru yang akan mereka dapatkan di pembelajaran berikutnya. Lanjut. Nah, ini diferensiasi proses. Nah, dalam proses tadi saya gambarkan di sini ada kita memberikan pendampingan kepada siswa agar memberikan kesempatan apakah siswa itu ingin belajar membaca buku materi atau buku lain yang berhubungan dengan materi itu secara individu atau kelompok. Kalau dia inginnya, saya Bu pengen sendiri aja baca gitu kan, silakan. Tapi nanti finally-nya saat ngambil nilai mereka dikelompokkan dengan gaya belajar yang sama. Oh, ini anaknya suka membaca, dikelompokkan satu membaca. Nah, itu termasuk dalam pembelajaran diferensiasi visual. Ya, kemudian yang kedua adalah memberikan pilihan berdasarkan minat, di mana murid diminta untuk menceritakan perihal materi yang akan diajarkan dengan cara mendengarkan melalui audio atau sound system. Itu termasuk dalam pembelajaran diferensiasi audio. Itu contoh tadi, misalkan dengarkan ceramah yang bukan dalam belajar agama lewat suara saja. Nah, tapi ada siswa yang suka menonton langsung, atau ada juga siswa yang melihat contoh prakteknya. Nah, misalkan cara berjabat tangan yang benar itu bagaimana sih Bu? Ada dari kita bisa menyampaikan ke anak lewat video atau lewat praktek. Ya, jadi kita bisa mempraktekkan bersama anak-anak, itu namanya pembelajaran diferensiasi secara kinestetik. Ada juga anak yang hanya suka diceritakan aja, diomongin. Ini loh Nak, kalau berjabat tangan tuh seperti ini. Udah nyambung, udah sampai. Jadi gaya dan minat belajar anak tuh beda-beda. Ada yang paham lewat audio, ada yang paham lewat visual, dan paham dengan cara kinestetik. Ya, seperti itu. Nah, yang di ujung itu saya contohkan, ada yang duduk, ada yang berdiri. Kita mengikuti. Ya, kita mengikuti maunya anak mau berdiri silahkan, tapi tetap dalam konsep yang benar. Ya, jadi kita ikuti gaya mereka, tapi kita arahkan dan kita bimbing seperti itu. Lanjut ya. Nah, goalnya apa? Diferensiasi produk. Tentu goalnya dalam proses pembelajaran adalah kita pengen dapat nilai dari siswa kita. Bagaimana caranya? Yaitu lewat
pembelajaran diferensiasi yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu bisa lewat tulisan, lewat diagram, mungkin dalam apa yang lain ya, matematika atau fisika itu bisa, atau lewat gambar atau lewat demonstrasi atau bermain peran, itu kita ambil nilai prakteknya. Itu bisa kita masukkan di dalam diferensiasi produk. Ya, yang berikutnya adalah rubrik penilaian tugas produk. Mungkin Bapak Ibu sudah ahli di bidang ini, bagaimana kita mengambil nilai tugas anak. Ya, ini masuk dalam di nilai di keterampilan ya, kalau di buku nilai kita. Nah, jadi pemahamannya seperti ini ya Bapak Ibu. Secara singkat saya sampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, sebenarnya kalau kita mau nyampaikan yang panjang lebar itu banyak, tapi karena waktu saya ambil singkatnya saja. Kemudian next ya, nah terima kasih. Nah itu Acil So kemarin. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Mudah-mudahan secara singkat pemaparan hari ini bisa diterima dengan baik. Terakhir kita sampaikan contoh RKP yang berdiferensiasi. Ya, Angka tolong bukti. Ya, jadi dari proses yang di bawah kita bisa lihat ada berkelompok, ada yang ya ini di Sarajevo, di Bosnia Bu. Iya. Tidak mau nyambung. Nah, ini kita ngambil contoh RPP yang berdiferensiasi dari Ibu Tuti Anggreni SSI SPD, ya, ya. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Yang pertama itu materinya adalah interaksi makhluk hidup. Kemudian ini untuk kelas 7 ya Bu Tuti ya? Iya. Sama aja untuk PPP juga sama sebenarnya. Iya. Cuman yang difokuskan itu di proses, di konten, proses dan produk. Tidak harus ketiga-tiganya kita penuhi, boleh salah satu. Misalnya yang kita variasikan hanya di proses saja, tidak apa-apa. Jadi nggak harus mengejar ke tiga-tiganya harus kita penuhi. Tapi kalau bisa dalam pembelajaran ketiga-tiganya, ya ngomong nggak apa-apa. Mungkin anak-anak akan lebih senang gitu ya. Mungkin ini sambil bisa di scroll ya Bu Tuti ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Mungkin sambil mungkin ada pertanyaan silahkan sambil. Mungkin ada yang lihat, oh punya saya kok beda gitu kan. Apa atau ini ada yang belum paham, saya sendiri kok pas itu belum paham. Coba kita kelas 9, kelas 8, kelas 9 tulis yang ngikuti ya. Kalau bisa dalam pembelajaran kita udah ada diferensiasi. Diawali dengan sama langkah pertamanya ada informasi umum. Kemudian di informasi umum itu ada apa aja dari sekolah, kompetensi awal, yang mana ketemu ayam hujan-hujan ya kok Rina ya kemudian saprasnya apa, pelonan targetnya itu apa, kemudian modelnya nih yang perlu kita rencanakan, model pembelajaran apa yang kita gunakan dalam proses pembelajaran kita. Kebetulan yang saya ambil adalah PBL, jadi berbasis